Organisasi pemerintahan di Indonesia meliputi pemerintahan pusat. Setelah diamandemen oleh Undang-Undang Dasar 1945 meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif. Lembaga legislatif yaitu meliputi MPR, DPR, DPD. MPR adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Tugas dan wewenang anggota MPR yaitu menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. DPR adalah lembaga negara yang merupakan perwakilan rakyat dan mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas dari DPR yaitu membentuk undang-undang, menetapkan APBN bersama Presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Tugas dan wewenang mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lembaga eksekutif yaitu meliputi presiden dan wakil presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wewenang presiden memegang kekuasaan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, dan udara. Hak presiden memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, memberi gil, tanda jasa, dan tanda kehormatan, menetapkan hakim agung dan hakim konstitusi. Lembaga yudikatif yaitu meliputi MK, MA, KY. MK merupakan lembaga kehakiman. Tugas dan wewenang MK menguji undang-undang yang memutuskan sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik. MA merupakan lembaga kehakiman dalam. Tugas dan wewenang MA mengadili tingkat kasasi, memberi pertimbangan pada presiden tentang gerasi dan rehabilitasi. KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 200. Fungsi KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Fungsinya mengawasi perilaku hakim. Lembaga eksaminatif yaitu BPK. BPK menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga yang mandiri. Selanjutnya yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Pemerintahan daerah meliputi pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh gubernur. Gubernur dibantu oleh wakil gubernur. Dalam pemerintahan provinsi terdapat anggota DPRD yang dibantu oleh sekretaris DPRD. Pemerintahan provinsi meliputi dinas daerah, lembaga teknisi, sekretaris desa. Yang kedua, yaitu pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Terdapat juga anggota DPRD. Bupati dibantu oleh sekretaris daerah. Pemerintahan kabupaten meliputi kelurahan, kecamatan, dinas desa, lembaga teknis daerah. Yang ketiga, pemerintahan kota yang dipimpin oleh wali kota, dibantu oleh sekretaris daerah. Pemerintahan kota meliputi Satpol PP, kecamatan, lembaga teknis daerah, dinas daerah. Selanjutnya yaitu pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat. Camat memiliki kelompok fungsional. Tugas camat dibantu oleh sekretaris kecamatan. Tugas camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris kecamatan dibantu oleh bagian pemerintahan, bagian pembangunan, bagian perekonomian, bagian keamanan dan ketertiban, bagian kesejahteraan. Yang terakhir adalah pemerintahan desa, dipimpin oleh kepala desa. Tugas kepala desa dibantu oleh sekretaris desa. Setiap elemen dalam struktur pemerintahan desa memiliki tugas pokok fungsional yang diatur dalam undang-undang. Desa merupakan satu bagian terkecil dari suatu negara yang dikelola oleh lembaga pemerintahan di bawah wewenang pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, wilayah masing-masing.
Pemerintahan desa terdiri dari 3 komponen penting yang kinerja saling mendukung satu sama lain. Mereka adalah kepala desa, perangkat desa, dan bapak pemusyawaratan desa. Dalam tugasnya, kepala desa bertugas untuk mengelola desa dan penduduknya agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.